Jadi hadirin, puasa tersebut itu tidak ada catatannya bagi malaikat. Allah langsung yang membalas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam, tiap-tiap kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh anak cucu Adam, yudha'afu lahu, dilipat gandakan pahalanya. Jadi seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu dilipat gandakan pahalanya, illa saum, kecuali puasa. Jadi puasa itu tidak ada takarannya. Kenapa seperti itu? Maka puasa tersebut li wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Berarti ibadah puasa adalah langsung Allah membalas. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan waktu luang, dan diberikan umur panjang, dan terutama kita diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita selalu jaga keistiqomahan itu untuk selalu taat di atas ridha Allah sampai akhir hayat kehidupan kita hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini
Kajian kita berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kalau Allah izinkan kita berumur panjang, tidak beberapa hari lagi kita akan menjalankan ibadah yang penuh berkah, ibadah yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tersebut adalah ibadah yang sangat didambakan dan ditunggu-tunggu oleh umat Islam, oleh umat yang selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Hadirin kaum muslimin, insyaallah pekan depan kita akan menjalankannya agar ibadah kita nanti lebih maksimal dan lebih kita memberikan yang terbaik untuk diri kita. Maka tentu kita persiapkan dari sekarang. Hadirin kaum muslimin, ibadah Ramadan adalah ibadah yang penuh dengan beraneka ragam bentuk amaliyah yang banyak di dalamnya punya nilai dan kelebihan dalam pandangan Allah. Jadi hadirin, puasa tersebut itu tidak ada catatannya bagi malaikat. Allah langsung yang membalas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam, tiap-tiap kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh anak cucu Adam, yudha'afu lahu, dilipat gandakan pahalanya. Jadi seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu dilipat gandakan pahalanya, illa saum, kecuali puasa. Jadi puasa itu tidak ada takarannya. Kenapa seperti itu? Maka puasa tersebut li wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Berarti ibadah puasa adalah langsung Allah membalas. Kalau kita melakukan kebaikan, baca Al-Quran contohnya, setiap huruf kita dapat pahala 10. Satu huruf 10. Makanya man qara'a min kitabillah, kata Rasul, siapa yang membaca dari kitab Allah, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal kul hasanatin, dan kebaikan itu yudha'afu lahu, dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. La aqulu, saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lamun harfun, alif lam itu satu huruf, walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim udah 3 huruf. Kalau berapa banyak kita baca, maka dikali 10 terus. Atau contoh yang lain, berinfak itu balasannya sampai 700. Satu biji kita tanam, berbuah tumbuh 7 tangkai. Dalam satu tangkai itu berbuah 100, berarti 700. Satu ditanam dibalas 700. Kalau puasa tidak, illa saum, kecuali puasa, li wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Berarti ukuran dari balasan puasa tersebut tidak ada, bisa lebih dari yang kita bayangkan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tidak berpuasa tanpa uzur. Hati-hati hadirin, jangan sampai kita tidak berpuasa tanpa uzur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka bagaimana kita jaga amal-amal soleh kita tersebut agar punya nilai yang lebih baik kualitas maupun kuantitasnya.
Kemudian termasuk melatih diri kita dari sekarang. Biasakan diri kita dari sekarang. Contoh, tilawah Al-Quran. Tak kalah nanti masuk Ramadan, kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, tidak ada masalah lagi. Biasakan dari sekarang diri kita qiyamul lail, salat malam, apakah tahajud atau salat-salat sunnah lainnya. Tak kalah masuk Ramadan, kita sudah terlatih. Maka latihan bukanlah bulan Ramadan, tapi bulan-bulan sebelumnya. Karena ada yang punya pendapat Ramadan adalah bulan latihan. Kalau Ramadan bulan latihan, contoh, besok pagi kita mengadakan perlombaan jam 8, jam setengah 8-nya kita latihan, atau orang tampil kita latihan, ya kena kita, gagal. Kapan kita latihan? 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, bahkan tahunan sebelumnya. Insya Allah sukses. Oleh sebab itu biasakan diri kita salat malam. Salat malam itu tentu salat sunnah, hadirin. Di antaranya salat sunnah itu kadang sering terabaikan, kadang sering dianggap remeh dan seolah-olah tidak punya nilai. Padahal salat sunnah adalah salat termasuk ibadah yang agung, mulia, dan punya nilai yang lebih dalam pandangan Allah. Apa contohnya? Siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu ala niran, Allah hindarkan dari sentuhan api neraka. Itu sunnah tuh. 4 rakaat 2 salam. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Berarti punya nilai. Rugi kita kalau kita biarkan berlalu tanpa kita isi. Padahal umur kita itu akan dipertanggungjawabkan. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umur. Kama umuwa diabian, apakah hanya untuk bermain, bersenang-senang tanpa diisi dengan nilai-nilai ibadah. Hadirin kaum muslimin, jadi perbanyak laksanakan solat sunnah. Jadi amalan solat sunnah bukan tidak punya nilai, tetapi adalah punya nilai yang agung dan mulia dalam pandangan Allah. Contoh yang kedua, man sabara ala sintain rak'atan min sunnati, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, itu sunnah itu, hadirin. Apa ganjarannya bagi Allah? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Ma yang 2 boleh itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jaga yang 12 itu, pelihara. Sama mati angin, setidak-tidak jago tuh. Itu sholat sunnah. Bahkan kata Rasul, kehebatan dan keagungan sholat sunnah, siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat sunnah. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia, apalagi salat subuhnya. Masya Allah. Oleh sebab itu rugi sangat awak. Awaklah tahu tapi tidak mengamalkannya. Atau kita tidak mau cari tahu, merasa cukup dengan yang ada. Jadi ibadah Ramadan bukanlah ibadah rutinan tahunan, tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas kita, meningkatkan ketaatan kita. Hadirin, orang yang mendapat ghufiralahu itu memang punya kriteria. Ada man soma, ada man koma.
Kalau man shoma itu untuk puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban baru ghufira lahu. Siapa yang puasa, dia dapat ampunan dari awal sampai akhir. Tapi yang kedua, man qama. Ingat itu, mendirikan malam. Mendirikan malam itu ya salat sunnah. Lah selesai salat sunnah, tilawah Al-Quran. Lah selesai tilawah Al-Quran, zikir. Yang penting malamnya dihidupkan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban baru ghufira lahu. Allah ampuni. Nah, kalau sudah mendapat ghufira lahu, maka dia akan naik dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang dimaksud la'allakum tattaqun itu. Jadi ada stafeknya, ada tingkatannya. Ada Islam, terus banyak amal kebaikan, naik iman, terus naik lagi iman tu orang yang beriman, naik lagi yang beriman itu nanti ujungnya adalah orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, orangnya muttaqin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita siapkan diri kita dari sekarang untuk supaya bagaimana dalam menjalankan ibadah tersebut tentu dengan ilmu untuk beramal. Maka dimanapun ada majelis ilmu, kajian-kajian agama, wirid-wirid pengajian, datangi agar kita bertambah wawasan dan keilmuan kita dan mendapat nilai-nilai kelebihan dari majelis ilmu tersebut. Ya, kadang-kadang ada juga yang punya pendapat di handphone banyak gini, di YouTube banyak gini ilmu, di televisi banyak sekarang. Tapi ingat hadirin, ilmu iya, tapi ada yang tak didapat di sana. Apa contohnya? Kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan, siapa yang melangkah menuju majelis ilmu, dia dimudahkan jalan ke surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Itu di YouTube tidak ada itu. Di televisi tidak ada. Jalan menuju majelis ilmu. Itu kehebatannya, menuju wirid, majelis-majelis ilmu, kajian dan keagamaan lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita siapkan diri kita menempuh yang akan datang ini, ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.